Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu semuanya dimanapun berada, saya Jasman Rahman, Ijabah Channel akan memberikan video pembahasan persiapan pembekalan ujian CAT seleksi B3K maupun CPNS tahun 2021, prediksi kunci jawaban soal kompetensi teknis atau kompetensi bidang profesional khusus untuk pendidikan agama Islam. Khusus untuk pendidikan agama Islam, maka ini gambaran pemetaan kompetensi profesional ya yang harus kita kuasai, yaitu ada 6 aspek: Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, dan sejarah kebudayaan Islam atau sejarah Islam. Tentu harus kita kuasai konsep pengertian Al-Quran menurut bahasa dan istilah, pengertian hadis menurut bahasa dan istilah, pengertian akidah, pengertian akhlak, pengertian fikih, pengertian sejarah Islam secara bahasa maupun istilah. Dan tentu kita juga harus kuasai ruang lingkup materi dari standar isi KIKD dari SD, SMP, SMA, SMK, ilmu-ilmu yang terkait dengan aspek Al-Quran, ilmu yang terkait dengan aspek Al-Hadis, akidah, akhlak, fikih, dan sejarah Islam. Ya, tentu untuk penguasaan KD pada KI 1, 2, 3, 4, ruang lingkup materinya tentu kita bisa lihat di Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Bapak Ibu yang saya hormati, kita beri contoh ya sebagai aspek Al-Quran. Nah, ini di sini perhatikan potongan Quran surah Al-Hujurat ayat 12 di bawah ini. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Kalimat yang terdapat hukum bacaan ikhfa hakiki adalah, maka di sini kunci soalnya adalah ikhfa hakiki. Yang manakah ikhfa hakiki di ayat ini Bapak Ibu semuanya? Maka yang benar adalah maitan fakarihtumuh. Di sini adalah tan ya. Tanwin di sini bertemu dengan fa, maka dia fa adalah bagian dari ikhfa, huruf ikhfa, maka yang benar adalah bagian C ya. Selanjutnya perhatikan ayat berikut, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Kesimpulan ayat tersebut adalah tentu di sini adalah B, yaitu Allah melarang mendekati zina. Jadi hampir semuanya sama optionnya ya, tapi yang paling benar di sini kaitannya dengan ayat tersebut adalah Allah melarang mendekati zina, B. Selanjutnya perhatikan tabel berikut. Jadi yang kita perhatikan adalah potongan ayat dan artinya. Jadi langsung kita perhatikan kalimat-kalimat dari ayat tersebut ya. In kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Berarti di sini kayak tu'minuna berarti beriman billah kepada Allah dan wal yaumil akhir. Berarti jika kamu beriman, berarti di sini adalah 1D. Maka kita lihat optionnya. Kalau sudah ada 1D, A, B, C tidak ada 1D-nya, tidak juga, maka yang ada 1D ini adalah D. Maka jika ini langsung saja kita jawab secara cepat, yaitu D. Ini kurang dari
setengah menit barangkali kalau kita jawab secara cepat. Maka yang benar di sini adalah D. Baik, kita langsung ke pembahasan beberapa soal tambahan ya. Ini khusus untuk kompetensi teknis guru pendidikan agama Islam. Baik, kita masuk ke nomor 1. Hukum yang berkenaan dengan perilaku akhlak manusia dalam kehidupan disebut hukum. Yang benar di sini adalah khuluqiyah. Jadi hukum khuluqiyah yaitu hukum yang bersangkutan dengan apa-apa yang diwajibkan kepada mukallaf yang akan meningkatkan moral, budi pekerti, adab sopan santun, dan menjauhkan diri dari sikap tercela. Jadi yang benar di sini adalah D. Nomor 2. Istilah zihar memiliki arti ya. Sini yang benar adalah A. Talak yang diucapkan dengan menyamakan punggung ibunya. Jadi pembahasannya zihar adalah suatu ungkapan suami yang mengatakan kepada istrinya, bagiku engkau seperti punggung ibuku, di saat ia hendak mengharamkan istrinya baginya. Talak ini telah berlaku di kalangan orang jahiliyah. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 3. Al-Quran berfungsi sebagai hudan, yang artinya yang benar adalah B. Petunjuk. Hudan berarti petunjuk, pedoman, peraturan, dan juga bisa bermakna undang-undang. Jawabannya B. Ya, selanjutnya nomor 4. Dalam suatu peperangan antara tentara muslim dengan non-muslim, ada kalanya terdapat pakaian, senjata, dan peralatan tentara non-muslim yang terbunuh atau tertangkap. Harta tersebut lazim disebut yang benar adalah B. Salab. Pengertian dari salab adalah harta yang diambil oleh peserta perang yang muslim dari lawan tandingannya yang kafir di dalam peperangan, seperti pakaian dan alat perang, tunggangan, senjata atau tameng. Jadi jawabannya adalah B. Salab. Nomor 4. Ayat Makkiyah dalam ulumul Quran adalah yang benar adalah C. Ayat atau surah yang turun sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Jadi Makkiyah dalam ulumul Quran adalah ayat atau surat yang turun sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, yang turun selama 12 tahun 5 bulan 13 hari. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya nomor 6. Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah secara lahiriah, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan lingkungan sekitarnya disebut hukum. Yang benar adalah amaliyah. Hukum amaliyah menitik beratkan pada perbuatan, mengatur sebagaimana mestinya manusia bertindak, mencurahkan penghambaannya kepada Sang Pencipta, serta menunaikan segala kewajibannya sebagai makhluk individu dan sosial. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 7. Yang dikenal sebagai tokoh sejarawan muslim modern yaitu yang benar adalah Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun lahir pada 27 Mei 1332, meninggal 19 Maret 1406 pada umur 73 tahun, adalah seorang sejarawan muslim dari Tunisia dan sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Jadi yang benar adalah C. Nomor 8. Ya, bagian tubuh yang tidak boleh diperlihatkan menurut ajaran Islam disebut tentu yang benar adalah aurat. Aurat adalah bagian tubuh manusia yang wajib ditutupi dari pandangan orang lain dengan pakaian, dan menampakkan aurat bagi umat Islam dianggap melanggar syariat dan dihukumi sebagai sebuah dosa. Jadi jawabannya adalah D. Aurat. 9. Terminologi millah dalam Islam memiliki makna. Di sini yang benar adalah suatu nilai yang mengandung ajaran-ajaran tertentu. Jadi millah merupakan pokok ajaran yang tidak berubah dan menjadi pondasi dari semua bentuk syariat atau ajaran tertentu. Jawabannya adalah C.
Nomor 10, hukum mengambil barang temuan adalah sunnah apabila, perhatikan kunci soalnya, di sini yang benar adalah apabila ragu akan kemampuan untuk bisa merawatnya. Imam Syafi'i pernah berkata dalam kitab Al-Um sebagai berikut, tidak boleh bagi seseorang membiarkan barang temuan jika dia menemukannya. Jika kita tidak yakin bisa menjaga dan mengamankan barang temuan tersebut, maka mengambilnya hukumnya sunnah, tidak wajib. Maka yang benar adalah yang benar. Nomor 11, Allah memiliki sifat al-matin, artinya Allah maha, di sini adalah kokoh. Al-matin yang artinya maha kokoh memiliki makna bahwa Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang maha memiliki kekuatan dan kekokohan. Jadi jawabannya adalah 12. Tokoh Islam Jamaluddin Al-Afghani termasuk seorang pembaharu Islam yang mengemukakan gagasan tentang di sini yang benar adalah pan-islamisme. Jadi Jamaluddin Al-Afghani menginginkan adanya persatuan umat Islam baik yang sudah merdeka maupun masih jajahan. Gagasan ini terkenal dengan pan-islamisme. Jawabannya adalah C. Lanjut, nomor 13. Hukum yang mengatur tindak pidana dalam Islam disebut B yang benar, jinayah. Jinayah adalah sebuah kajian ilmu hukum Islam yang berbicara tentang kriminalitas. Hukum jinayah disebut juga dengan hukum pidana Islam. Adapun ruang lingkup kajian hukum pidana Islam ini meliputi tindak pidana qisas, hudud, dan taksir. Jadi jawabannya adalah B, jinayah. 14. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Keringanan tentang hukum ibadah yang diberikan Allah kepada hambanya disebut di sini ruksah, ya. Jadi ruksah di sini memiliki arti keinginan, yaitu keinginan tentang hukum ibadah yang diberikan Allah kepada hambanya sebagai bukti bahwa Allah sayang kepada hambanya dan tidak mempersulit hambanya. Jadi yang benar adalah B, ruksah. 15. Masa Khalifah Al-Ma'mun atau Bani Abbasiyah telah berhasil mendirikan suatu lembaga keilmuan, yaitu Baitul Hikmah. Jadi rumah kebijaksanaan atau Baitul Hikmah adalah perpustakaan, lembaga penerjemahan, dan pusat penelitian yang didirikan pada masa kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, Irak. Jawabannya adalah C. Nomor 16. Ilmu muslim yang menciptakan algoritma dan aljabar adalah, jadi yang benar C, Al-Khawarizmah. Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa Al-Khawarizmah adalah seorang ilmuwan Timur Tengah di zaman peradaban Islam. Ia adalah penemu algoritma dan juga dikenal sebagai penemu aljabar. Jawabannya adalah C. Selanjutnya 17. Siapakah pendiri majalah Al-Manar? Sini yang benar adalah M. Rashid Ridha. Muhammad Abduh merupakan sosok ulama yang menjadi rujukan primer dalam dinamika tafsir kontemporer. Melalui penafsirannya yang ditulis oleh Rashid Ridha selaku muridnya yang kemudian dibukukan dalam sebuah kitab tafsir dengan nama Al-Quran Al-Hakim. Kitab ini lebih masyhur dengan nama Al-Manar karena penafsirannya diterbitkan oleh majalah Al-Manar yang diasuh oleh Rashid Ridha. Jawabannya adalah A. Nomor 18. Siapakah tokoh sahabat Nabi dari golongan saudagar kaya? Yaitu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah seorang laki-laki yang paling awal masuk Islam, di mana beliau merupakan saudagar kaya raya yang sekaligus sahabat dari Abu Bakar As-Siddiq. Jadi yang benar adalah B. Lanjut Bapak Ibu. 19. Tokoh yang menyebarkan agama Islam pertama kali di Cina adalah
Di sini yang benar adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sejarah mencatat Islam masuk ke Cina pada masa dinasti Tang 618 sampai 905 Masehi Miladiah, yang dibawa oleh salah seorang panglima muslim, Sa'ad bin Abi Waqqas, di masa Khalifah Utsman bin Affan. Jawabannya adalah A. 20. Islam adalah agama fitrah. Artinya A. Agama yang suci dan cenderung kepada kebenaran. Fitrah memiliki arti suci. Jadi Islam agama fitrah adalah agama yang suci dan cenderung kepada kebenaran. Jawaban A. 21. Siapakah tokoh yang pertama kali mengemukakan asuransi di kalangan ahli fikih menurut Ahmad Syarbasi? Yang benar adalah Muhammad Amin bin Umar. Menurut Syarbasi, orang yang pertama kali berbicara tentang asuransi di kalangan ahli fikih Islam yaitu Muhammad Amin ibnu Umar, yang terkenal dengan sebutan Ibnu Abidin ad-Dimashqi, wafat 1252 Hijriah 1836 Masehi. Hal tersebut telah dikemukakan dalam kitabnya Rad al-Mukhtar Syar'at Tanwir al-Absar, yang lebih dikenal dengan Hasyiah Ibnu Abidin. Jawabannya adalah D. Muhammad Amin bin Umar. Demikianlah Bapak Ibu semuanya pembahasan pendidikan agama Islam. Ada kurang lebih 20 nomor. Mudah-mudahan isi bisa menjadi referensi untuk menambah amunisi persiapan pembekalan Bapak Ibu semuanya, guru pendidikan agama Islam dimanapun berada. Dan jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Bersama saya Jasman Rahman, Ijabah Channel. Semoga video pembahasan P3K maupun CPNS 2021 ini bermanfaat untuk semuanya. Tonton terus, simak selengkapnya sampai tuntas video pembahasan kunci jawaban soal prediksi CAT seleksi P3K 2021 ini. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan berlatih. Salam lolos dan lulus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.